Hai Sobat Bonsai, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Segoro Bonsai. Kali ini kita akan bahas kisah dan fakta menarik 5 bonsai termahal nih guys. Kalian pasti sudah tahu kan, bonsai adalah pohon yang dikerdilkan dan biasanya bisa ditanam dalam sebuah pot, dan tanaman ini memang merupakan tanaman yang memiliki bentuk sangat unik nih guys, dan bisa memperindah taman rumahmu loh. Selain itu, kesan tua pada bonsai bisa menjadi daya tarik tersendiri guys. Semakin tua pohon bonsai, maka semakin bernilai pula tampilan dan harganya nih guys. Sangat fantastis sekali buat investasi buat kita nikah nanti. Hihi. Biasanya bonsai termahal juga selain merupakan pohon yang sudah tua dan bentuknya yang unik ini, juga memiliki kisah yang menarik dari sang pemiliknya loh. Kisah menarik apa sih? Dan bentuk yang unik seperti apa sih pada bonsai-bonsai yang akan kita bahas? Yuk kita simak fakta menarik 5 jenis bonsai langka dan berharga mahal ini. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Segoro Bonsai. Bonsai langka dan termahal di dunia yang pertama adalah bonsai sunken yang dimiliki master seniman bonsai Kunio Kobayashi. Dinamakan bonsai sunken karena bonsai ini berasal dari kota Sunken yang keberadaannya tidak jauh dari Tokyo, Jepang. Kalian sudah pernah ke Jepang? Aku juga belum pernah ke Jepang. Umur dari bonsai ini sekitar 800 tahun nih guys. Sehingga tak heran jika tanaman ini dinobatkan sebagai bonsai yang termahal di dunia. Kini bonsai sunken ditempatkan pada sebuah museum yang terletak di Nihori Edogawaku, kota Tokyo, dan sangat terbuka untuk para pengunjung nih guys. Jika kalian ingin masuk ke museum sunken milik sang master bonsai ini, kalian harus membayar sebesar 800 yen atau setara 1.800.000 rupiah untuk harga tiketnya. Dan museum ini dibuka setiap hari kecuali hari Senin dari jam 10 sampai jam 17 waktu setempat. Atau kalian bisa juga nih mengikuti kelas bonsai yang diadakan setiap hari Minggu dengan biaya sebesar 3.000 yen atau setara 6.700.000 rupiah yang akan didampingi langsung oleh master pembuat bonsai sekaligus pemilik museum ini nih guys, yaitu Master Kunio Kobayashi. Yaps, jangan heran jika tiket masuk ini sangat mahal nih guys. Karena apa? Mengingat bonsai sunken yang dimiliki Kobayashi ini pernah ditawar 90.000 US dollar nih guys, atau sekitar 1,3 miliar, dan usia pohon ini yang sudah 8 abad. Yang kedua nih sahabat-sahabat bonsai, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama John Naka. Ya, John Naka sang pembuat bonsai Gosin. Gosin pertama kali terbentuk sebagai tanaman hutan sekitar tahun 1964. Terinspirasi oleh hutan Cryptomeria japonica di dekat kuil di Jepang. Naka pertama-tama menggabungkan 4 pohon yang telah ia kembangkan menjadi komposisi tunggal setinggi 4 kaki atau setara 1,2 meter. Dia segera menambahkan 3 lagi untuk membuat bonsai hutan 7 pohon. Naka juga harus modifikasi pot untuk memastikan drainase yang memadai. Kekurangannya dan penggantiannya yang berulang kali menyebabkan salah satu pohon itu mati. Saat itu, Naka memiliki 7 cucu yang masing-masing diwakili oleh sebatang pohon. Atas desakan sesama seniman bonsai, ia menamai komposisinya. Dia menyebut bonsai itu Gosin, yang berarti pelindung ruh, mengacu pada kuil hutan yang mengilhaminya. Pada tahun 1973, Naka memiliki 11 cucu dan dia menambah Gosin secara bersamaan. Pada tahun 1984, Gosin ditampilkan di Philadelphia Flower Show pada pertengahan Maret, di mana ia dilihat oleh sekitar 250.000 orang. Pada akhir pertunjukan,
Naka menyumbangkan Gosin ke Federasi Nasional untuk dipajang di Museum Bonsai dan Painting Nasional di Arboretum Nasional Amerika Serikat di Washington. Sejak saat itu, Gosin telah berulang kali menghiasi sampul majalah bonsai terkemuka, dan ini adalah salah satu bonsai yang paling dikenal luas nih guys. Naka seringkali kembali ke Washington untuk memeriksa dan mengawasi pemeliharaan Gosin, termasuk pekerjaan ekstensif pada tahun 1999 nih guys. Belakangan tahun itu, ia menciptakan bonsai hutan lain yang dikenal sebagai Gosin 2. Ketika Naka meninggal tahun 2004, salah satu situs Prancis menerbitkan kartun dengan judul "John Naka Telah Pergi". Bisikan keheranan berkeliaran di antara cabang-cabang Gosin. Cukup mengharukan sekali ya guys. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada bonsai karya seniman Morten Albæk yang juga merupakan salah satu jenis bonsai termahal di dunia. Morten Albæk adalah seniman bonsai yang diakui dunia dan telah memenangkan banyak hadiah. Dia juga ditampilkan dalam buku Jubili Daisu Iwasaki dan ada di daftar artis bonsai Club Internasional, yaitu pada tahun 2008. Dia menerbitkan bukunya Majesty in Miniature, Shoin Bonsai, Unlocking the Secrets of Small Trees. Pada tahun 2014, Morten Albæk ditunjukkan sebagai Duta Kebun Raya Shanghai untuk promosi seni bonsai. Morten Albæk telah bekerja sebagai juru kamera dan fotografer sejak tahun 1989. Namun sebelumnya ia telah memeriksa tukang kebun dengan spesialisasi anggrek pada tahun 1982. Morten Albæk memulai perjalanan bonsainya pada tahun 1993 dan sejak itu bekerja untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, dan hari ini mengajarkan bonsai khususnya Shoin Bonsai secara internasional. Sang Shoin karya Albæk ini menggambarkan rock spray Cotoneaster horizontalis dan memiliki bentuk yang begitu anggun nih guys. Sang Shoin berdiri di atas miniatur batu dengan ukuran sekitar 9,5 cm, tampil dengan begitu elegan dan anggun nih guys. Selain itu, yang membuat Sang Shoin pantas dijuluki bonsai termahal di dunia karena bunganya hanya mekar saat musim panas nih guys. Kemudian saat musim dingin, warna bunganya yang berusia sekitar 20 tahun ini akan berubah menjadi merah bergaris-garis indah. Berbeda dengan bonsai sunken yang sangat mahal karena usianya, bonsai Silvertree Spinus karya Stefano Virsoni bisa dibilang mahal karena wujudnya benar-benar seperti miniatur pohon tua nih guys. Stefano memenuhi syarat di bidang pertanian dan ditangani sejak 94 dalam seni bonsai. Gairah ini telah membawanya untuk selalu mencari teknik baru dan karya perintis dia ambil dari berbagai sekolah untuk diajarkan secara bergantian kepada penggemar baru. Pada tahun 2004, kemahirannya diakui. Ia bergabung dengan instruktur nasional IBS, Unione Bonsai Entusiasti Italiani, dan pada tahun 2007 menjadi anggota BCI Bonsai Club Internasional. Dia aktif berpartisipasi dalam pertunjukan, demonstrasi, dan lokarya di mana dia dihargai. Ia juga bekerja sama dengan majalah bonsai. Dia lebih suka mengerjakan yamadori, baik asli maupun impor, memastikan tampilan estetika dan artistik tertentu, mengesankan keanggunan dan kealamian dalam karyanya. Namun menariknya, bonsai Silvertree Spinus awalnya dibeli oleh Stefano Virsoni untuk menambah daftar penyimpannya. Pada akhirnya, ia mengatur ulang untuk menciptakan karya dedaunan yang menyerupai awan di langit tanpa mengubah seni yang ada pada bonsai sebelumnya. Mantap sekali ya guys, perjuangannya luar biasa. Awalnya memang seperti itu, tapi akhirnya luar biasa. Pohon bonsai akhirnya mempunyai penampilan yang sangat realistis nih guys. Sifat seninya sangat menonjol untuk ukuran bonsai dengan bantalan dedaunan yang sangat lebat bagaikan awan di langit.
Yang kelima, bonsai yang disebut sebagai pohon yang bergaya Cina atau Penjing landscape ini merupakan karya dari seniman bonsai Dr. Yi Sun Wu. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Dr. Wu mencurahkan seluruh waktunya untuk mempelajari penjing tradisional, menciptakan pesona baru untuk dirinya sendiri sebagai manlung atau sarjana petani. Pada tahun 1967 di Kowloon, Dr. Wu dan beberapa temannya membuat Manlung Garden untuk memajang pepohonan dan menjadi forum diskusi tentang penjing. Pada tahun 1968, Dr. Wu mencetak 10.000 eksemplar bukunya Manlung Garden Artistic Pot Plant, istilah internasional untuk penjing untuk membahas fitur tanaman dan ideologi, sejarah dan perayaan tanaman pot artistik. Dia adalah salah satu dari 6 penerima penghargaan di Peran Kehormatan Internasional Fuku Bonsai Center pada tahun 1990. Dr. Wu menulis dalam bukunya Manlung Garden Artistic Pot Plant, tantangan seni dalam penjing terdiri dari menyatukan dalam pot yang sama 3 elemen dari peribahasa Cina, surga, bumi, dan manusia. Wow, mantap sekali. Tidak heran mengapa pohon bergaya Cina Penjing landscape ini menjadi berharga dan mahal sekali. Selain dari bentuk dan estetikanya, juga tersimpan perjuangan Master Yi Sun Wu dalam memperkenalkan penjing landscape ini, guys. Nah, sahabat bonsai, itu tadi kisah-kisah yang tersimpan dalam bonsai termahal di dunia. Kalau sahabat punya fakta menarik lainnya seputar bonsai, tulis di kolom komentar ya. Jangan tulis di bukumu. Atau kalau sahabat punya request bonsai atau master bonsai lain untuk dibahas, jangan lupa cus langsung di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bonsai Indonesia. Rahayu, rahayu, tetap semangat guys.